Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Sartika Ayu dari kelas 2C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi fon, fonem, alofon, jenis fonem, dasar-dasar dan prosedur analisis fonem, dan analisis fonem bahasa Indonesia. Definisi fon, fonem, dan alofon. A. Fon. Fon adalah bunyi bahasa yang terdiri atas bunyi vokal dan bunyi konsonan. Simbol atau lambang bunyi bahasa adalah huruf. Dalam bahasa Indonesia, terdapat 26 huruf dimulai dengan huruf A sampai dengan huruf Z. Kata lain dari bahasa Indonesia misalnya merupakan kata yang mengandung 4 fon, yakni K, A, I, dan N. B. Fonem. Fonem merupakan satuan bahasa terkecil yang bersifat abstrak dan mampu menunjukkan kontras makna atau abstraksi dari satu atau sejumlah fon, entah vokal maupun konsonan. Karena bersifat abstrak, fonem bukanlah satuan bahasa yang tidak nyata, bukan maujud yang dapat diindera. Dalam kata rokok, misalnya terdapat 4 fon, tetapi 4 fon itu sebenarnya merupakan realisasi 3 fonem, yakni R, O, dan K. C. Alofon. Alofon adalah pembedaan realisasi pelafazan fonem karena posisi yang berbeda dalam kata. Misalnya fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada sisi awal, besar, dan tengah, kabel. Berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir, jawab. Kalau kita melihat kembali pembicaraan mengenai vokal, maka kita melihat bahwa bunyi vokal depan tinggi ada 2, yaitu vokal depan tinggi atas I dan vokal depan tinggi bawah L. D. Jenis-jenis fonem. Fonem secara garis besar terbagi atas vokal dan konsonan. Selain itu, juga terdapat diftong dan kluster. Yang pertama ada vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh suara tanpa hambatan. Vokal merupakan bunyi yang sonoritasnya kenyaringan atau tinggi. 2. Diftong. Diftong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam satu suku kata, seperti AI dalam kata rantai, AU dalam kata imbau. 3. Konsonan. Secara umum, konsonan dapat diartikan sebagai fonem yang dihasilkan dengan menghambat udara pada sebagian alat bicara. 4. Kluster. Kluster adalah gugusan konsonan dalam batas silibel. Kluster merupakan 2 konsonan yang dibaca satu bunyi. Contohnya drama dan struktur. E. Dasar-dasar analisis fonem. Dasar-dasar analisis fonem adalah pokok-pokok pikiran yang dipakai sebagai pegangan untuk menganalisis fonem-fonem suatu bahasa. Pokok-pokok pikiran atau premis-premis yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. 2. Sistem bunyi suatu bahasa berkecenderungan bersifat simetris. 3. Bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung berfluktuasi. 4. Bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan tidak berkontras apabila berdistribusi komplementer dan atau bervariasi bebas. 5. Bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan ke dalam fonem yang berbeda apabila berkontras dalam lingkungan yang sama atau mirip. F. Prosedur analisis fonem. Berikut ini adalah prosedur yang banyak dilakukan para linguis dalam analisis fonem. Terdapat bahasa yang teliti. Yang pertama, mencatat korpus data setepat mungkin dalam transkripsi fonetis. 2. Mencatat bunyi yang ada dalam korpus data ke dalam peta bunyi. 3. Memasangkan bunyi-bunyi yang dicurigai karena mempunyai kesamaan fonetis. 4.
4. Mencatat bunyi-bunyi selebihnya karena tidak mempunyai kesamaan fonetis. 5. Mencatat bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer. 6. Mencatat bunyi-bunyi yang bervariasi bebas. 7. Mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang sama atau identis. 8. Mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang mirip atau analogis. 6. Mencatat bunyi-bunyi yang 9. Mencatat bunyi-bunyi yang berubah karena lingkungan. 10. Mencatat bunyi-bunyi dalam inventori fonetis dan fonemis condong menyebar secara simetris. 11. Mencatat bunyi-bunyi yang berfluktuasi. Dan 12. Mencatat bunyi-bunyi yang selebihnya sebagai fonem tersendiri. G. Analisis fonem dalam bahasa Indonesia. Fonem sebuah istilah linguistik dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Fonem berbentuk bunyi. Misalkan, dalam bahasa Indonesia, bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda. Misalnya dalam kata cagar dan cakar. Tetapi dalam bahasa Arab, hal ini tidaklah begitu. Jumlah fonem dalam bahasa Indonesia lebih dari 26. Maka dari itu, fonem perlu dibedakan dengan sistem ejaan atau ortografi atau grafem. Dalam tataran fonemik, bunyi-bunyi ditulis sesuai dengan satuan-satuan fonemis yang dapat membedakan makna. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.